Kak, kenapa kakak kayaknya nggak pernah suntuk, selalu senyum, kakak nggak punya masalah ya? Masalahku banyak, cuman nggak perlu kita tunjukkan juga. Pasti ada orang-orang tertentu aja yang kita ajak cerita. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Sebelum nonton, jangan lupa klik subscribe, tekan tombol lonceng, dan klik like, comment, and share. Oke, jadi kali ini tuh aku mau memenuhi salah satu komen yang ada di postingan video sebelumnya. Jadi itu nanti aku tunjukin di sini. Nah, dia itu mau request konten tentang gimana sih sebenarnya aku itu memandang hidup ini. Jadi kita mau bahas cara kita memandang hidup ini. Oke? Jangan pernah lewatkan, jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya kalau aku buat video baru kalian bisa langsung nonton. Nah, jadi kalau ditanya gimana cara aku memandang hidup tuh, sebenarnya ya hidup itu adalah paradigma kita. Jadi bagaimana cara kita menjalani hidup kita sendiri itu sesuai dengan paradigma kita, sesuai dengan bagaimana cara kita berpikir, bagaimana cara kita bergaul, bagaimana cara kita mencari kedamaian. Nah, itulah hidup yang seharusnya kita jalani. Sebenarnya ya hidup itu singkat gitu ya. Kalau kita berpikirnya, aku udah hidup selama 25 tahun, atau aku udah hidup nih selama 50 tahun gitu, itu sebenarnya belum ada apa-apanya gitu. Toh orang-orang dulu nih, itu ada yang hidup sampai 120 tahun gitu kan. Masih banyak yang umurnya panjang gitu, dan tidak ada hidup yang abadi. Nah, kalau dari aku ya, yang pertama itu setiap bangun tidur mungkin ya, aku tuh selalu memikirkan hal yang berbeda. Artinya yang berbeda itu, karena pernah dengar kan ya, kalau bahwasannya esok hari itu akan lebih baik dari hari yang sebelumnya gitu. Pasti kita itu mengharapkan sesuatu yang berubah, sesuatu yang berbeda, yang pastinya akan menghadirkan hal-hal yang lebih surprise lagi, hal-hal yang lebih luar biasa di dalam kehidupan kita. Nah, aku tuh mengaplikasikannya, aku tuh suka memikirkan yang berbeda itu memberikan kata-kata yang positif dalam diri sendiri gitu. Jadi jangan pernah kita itu menjudge diri kita sendiri gitu, padahal udah cukup gitu loh dengan orang lain yang suka ngatain gitu ya. Kadang ada yang ngatain gini, lu nggak bisa apa-apa gitu, ngomong di depan aja gagu gitu, nggak mungkin lah bisa menjadi pembicara gini gitu kan, presentasi aja nggak bisa, nggak mungkin lah bisa menang lomba debat. Nah, itu tuh udah termasuk kata-kata yang negatif yang didatangkan dari orang lain gitu. Jadi kalau orang lain sudah memberikan kata-kata negatif, ya untuk apa lagi kita menjatuhkan diri kita sendiri. Itulah saatnya kita merubah mindset kita, gimana caranya supaya kita itu bisa menjadikan diri kita ini itu berbeda. Maka berikanlah kalimat-kalimat positif kepada diri kita, bahwasannya aku ini bisa gitu, atau aku ini sebenarnya ya perlu belajar aja sedikit lagi gitu, atau mungkin suasananya sedang berbeda, atau lingkungannya tuh seharusnya aku nggak di sini. Nah, itu kata-kata positif yang seharusnya kita hadirkan dan bisa membangkitkan semangat kita kembali. Jangan udah datang yang menurunkan semangat kita dari luar, kitanya malah lebih bikin down diri kita sendiri. Nah, itu perlu dihindari. Nah, terus selain kita udah memberikan kata-kata positif ke diri kita sendiri, itu berarti kita sudah membangkitkan semangat kita kembali dari bukan keterpurukan sebenarnya sih ya. Jadi memang iya, kita nggak bisa juga membatasi apa yang orang katakan terhadap diri kita sendiri. Mungkin ada benarnya, mungkin ya ada yang kurang tepat juga. Jadi semua itu kita terima, terus kita filter. Mungkin ya itulah yang terbaik. Mungkin kebanyakan orang ya, kita tuh bisa berubah karena kata-kata orang lain juga. Artinya bukan sepenuhnya orang lain bisa mempengaruhi hidup kita, tapi berdasarkan koreksi yang orang lain berikan, kita itu bisa maju. Contohnya siapa coba yang dulunya dibully, kayak misalnya Tulus gitu kan. Dulu Tulus tuh dibully gitu sama temen-temennya. Akibat kalimat itu tadi ada konsekuensinya. Setelah dia menerima kalimat itu lagi, waktu dulu dia menerima kalimat itu, sampai akhirnya dia sekarang bisa menjadi seperti ini, yaitu karena ada dorongan untuk merubah cara pandang dia terhadap hidup. Nah, kemudian kita tuh harus melakukan tindakan yang berbeda gitu. Emang sulit sih merubah cara pandang kita terhadap
kegiatan kita yang hampir rutinitas gitu loh. Kalau udah rutinitas berarti hampir berhari-hari ya setiap saat kita itu melakukan kegiatan yang sama. Dan untuk keluar dari situ pasti kita tuh mengalami sedikit hambatan karena kita merasa aku kayaknya nggak mungkin bisa nih kalau misalnya keluar dari zona nyaman sendiri. Padahal kalau misalnya kita mau merubah cara pandang kita sedikit aja, itu kita boleh tuh, misalnya kita biasa nih datang ke tempat ramai gitu kan, tapi yang biasa kita datangin itu mungkin pasar malam atau mall atau ya mana lagi lah tempat yang ramai gitu kan, tempat-tempat hiburan. Mungkin kita boleh datangi ke tempat yang ramai juga, tapi di lokasi yang berbeda. Artinya kita itu dalam hidup itu bukan hanya sekedar pintar untuk menjalani hidup, tapi kita juga harus menghadirkan pengalaman. Itu juga sih alasannya kenapa aku pribadi nggak mau dibilang yang kakak pintar ya gitu, bukan nggak nerima gitu ya, bukan nggak suka juga, cuman lebih bagusnya tuh kalau orang pintar belum tentu bisa membagikan ceritanya ke orang lain, tapi kalau orang yang berpengalaman, aku yakin dia pasti punya sedikit banyaknya hal-hal yang dia bisa bagikan ke orang lain. Dan selanjutnya itu kita itu ya dalam menjalani hidup, kalau aku itu harus kenali diri dan sadari diri. Karena gimana pun ya banyak sih orang yang mungkin memiliki ketakutan untuk mengenali dan menggali pikirannya sendiri. Dia tuh lebih terfokus pada orang lain ya, kebutuhan orang lain, terus tentang kehidupan di luar tubuh mereka gitu kan, dan tentang tujuan karir yang mungkin sudah ditetapkan. Nah, jadi dia tuh kurang mengenali diri sendiri dan kurang, kalau bahasa kasarnya, nggak sadar diri gitu. Jadi kalau orang marah kan nggak sadar diri kau nih gitu. Jadi tuh kita tuh memang penting banget untuk sadar diri dan kenali diri kita sendiri, karena berfokus pada kesadaran diri itu dapat membantu kita untuk kembali terhubung dengan kebutuhan kita, hasrat kita, dan mimpi-mimpi kita yang sesungguhnya gitu. Karena gimana coba, kita itu mau mimpi, aku pengen kuliah nih S2 ke luar negeri, tapi kita tuh nggak pernah sadar diri kita seperti apa, kemampuan kita itu adanya di mana gitu, kita nggak tahu, kita nggak kenal diri kita sendiri, tapi mimpi kita itu tinggi gitu, yang nggak mungkin tercapai juga. Jadi kita tuh harus tahu, oh aku nih jagonya di matematika, oh berarti arahnya harus ke sini, kalau misalnya mau lanjut lagi, oh ke sini gitu. Jadi kalau misalnya kita paham dengan diri kita sendiri, pasti hidup yang kita jalani itu lebih tersistematis ya, walaupun ya sedikit gamang, tapi itu adalah namanya buah-buah hidup ya. Nggak mungkin juga ada hidup yang terus-terusan mulus walaupun kita ngelihatnya di covernya itu bagus terus gitu. Kenapa aku tuh menyarankan untuk kita tuh lebih menyadari diri? Karena setelah kita menyadari diri, itu akan membuat kita lebih memahami bagaimana cara memperlakukan orang lain. Sering banget tuh ada orang yang bilang, enak banget ya jadi Kak Cindy banyak channelnya gitu. Bukan channel apa sih, maksudnya banyak orang yang dikenal gitu kan. Nah itu juga tipsnya tuh dalam menjalani hidup, kita tuh harus banyak mengenal orang baru. Karena kalau kita terus berada di lingkaran yang sama dengan kita, artinya kita nggak akan pernah merubah cara pikir kita ya. Kita hidup itu sesuai dengan apa yang kita pikirkan dan apa yang kita rasa pantas gitu. Tapi kalau kita bertemu dengan orang baru yang berbeda dengan kita pasti akan bisa bertukar pikiran, kita bisa menemukan ide-ide yang baru ya, sampai dengan pekerjaannya atau latar belakangnya, budayanya itu bisa menghadirkan perbedaan-perbedaan dan malah membuat nuansa yang baru dalam kehidupan kita gitu. Iya, jadi kenapa aku tuh menyarankan untuk kita mengenal orang-orang baru gitu kan, selain kita itu bisa di luar ini ya pemikiran kita. Karena misalnya aku tuh suka mikir gini, dia tuh ini ya, kok jadi gibah ya bukan, ini contoh ya, misalnya kita tuh lagi bilangin seseorang, dia tuh ini ya pintar ya, terus banyak juga yang dekat sama dia, tapi dia pelit loh waktu ujian gitu kan misalnya. Nah ternyata kita tuh berteman dengan orang yang sama dengan kita, pasti dia juga mikirin, iya sih dia kayak gitu. Tapi kalau kita bertemu dengan orang yang berbeda, pasti ada pertentangan yang dihadirkan. Makanya aku tuh di kampus punya kawan, dan kawan aku tuh nggak pernah lolos dari debat gitu. Jadi nggak semuanya gitu sejalan sama pikiran aku. Pasti mereka yang kayak, kalau kayak gini gimana sih, kalau kayak gini gimana sih, lebih memberikan saran dan ide-ide yang bagus gitu kan. Jadi itu juga sih tujuannya. Karena kalau misalnya kita itu terus-terusan dengan orang yang sama dengan kita, itu akan sulit gitu loh bagi kita untuk melihat dan mengenali kesalahan, kekurangan, bahkan kebohongan yang selama ini menjadi topeng kita. Itu sulit sekali kalau misalnya kita masih berada di
tempat atau lingkaran orang-orang yang pikirannya sama dengan kita. Bukan berarti kita harus menghindari, tapi kita tuh harus mengenal orang-orang baru agar ilmu yang kita dapatkan itu lebih banyak lagi. Jadi sebenarnya aku tuh orangnya nggak bisa diam ya, bukan apa sih maksudnya, kayak kalau ketemu orang baru tuh bukannya modelnya jaim atau apa gitu kan. Kalau ketemu orang baru ya langsung say hi, terus langsung kayak bertukar informasi gitu kan. Jadi memang itu aku pandang sebagai peluang. Kita tuh kalau ketemu orang baru itu peluang, dan peluangnya itu ya besar karena kita bisa menjalin komunikasi semakin luas dan memperkenalkan kita juga ke dia, dan dia juga memperkenalkan diri ke kita, dan itu pasti akan menghadirkan peluang-peluang besar. Walaupun misalnya ketika kita bertemu dengan orang yang baru, dengan percakapan kecil itu kadang bisa mengejutkan kita, karena percakapan itu bisa menggoyahkan pandangan kita. Itu sih wajar gitu kan. Berarti itulah saat kita berpikir. Bayangkan kalau kita terus-terusan bersama dengan orang yang pikirannya sama dengan kita, cara memandangnya juga sama dengan kita gak akan pernah memfilter sebenarnya ini yang kita pandang itu benar atau enggak ya gitu kan. Jadi bukan maksudnya membandingkan dengan bagaimana cara orang memandang gitu kan, tapi lebih memikirkan itu benar nggak ya, ini kemana ya arahnya gitu. Jadi lebih didiskusikan gitu, tidak untuk memutuskan tapi didiskusikan, oh ternyata kesini arahnya gitu. Oke, nah jadi itu dia tadi setelah aku cerita panjang lebar. Nah jadi sebenarnya peristiwa apapun di dalam hidup kita ini boleh aja terjadi, tetapi dampaknya itu tidak bergantung pada peristiwa itu sendiri gitu kan, melainkan pada bagaimana cara kita memandang peristiwa itu terjadi. Sebenarnya ada sih teorinya itu yang dikenal dengan teori Activating Event Beliefs Consequence, atau yang sering dikenal dengan teori ABC. Bukan rumus ABC ya, kalau anak matematika tahu tuh rumus ABC. Ini namanya teori ABC. Nah jadi suatu peristiwa yang dikatakan dengan A itu akan mengaktifkan interpretasi kita, itulah si B, terhadap peristiwa tersebut. Kemudian selanjutnya itu akan menggerakkan konsekuensi, itu si C, itulah berupa perasaan sikap ataupun perilaku kita sendiri. Jadi misalnya cara kita memandang sesuatu itu nggak selalu berdampak pada persoalan berat seperti yang dialami oleh seseorang gitu. Misalnya ada nih seseorang yang dia sempat transfusi darah gitu ya. Transfusi darah berarti kan dia ada darah orang lain yang mengalir di tubuhnya gitu kan. Terus dia berpikir bahwasannya dia itu gatal-gatal gitu, badannya itu suka gatal-gatal saat dia tidak melakukan aktivitas gitu. Tapi kalau misalnya dia menyibukkan dirinya dengan aktivitas, dia nggak akan pernah merasa gatal-gatal gitu dengan badannya. Artinya apa? Ketika dia tidak melakukan aktivitas, dia itu memikirkan hal itu. Dia memikirkan bahwasannya di dalam tubuhnya ada darah yang mengalir yang membuat dia risih sampai akhirnya dia merasa tubuhnya itu gatal-gatal. Karena ketika dia melakukan aktivitas yang cukup banyak, dia nggak punya banyak waktu untuk memikirkan rasa gatal itu sendiri gitu. Jadi itulah bagaimana cara kita memandang. Misalnya kita kayak contohnya yang gini deh, kita lagi nunggu angkutan umum, terus tuh ternyata angkutan umumnya tuh nggak lewat-lewat gitu. Dan kalau kita harus naik angkutan umum ada, tapi kita harus jalan ke simpang nih. Dan jalan ke simpang itu sekitar 15 menit gitu kan. Kita berpikir bahwasannya itu pasti akan melelahkan. Itu cara kita berpikir dong. Pasti bakal capek nih kalau seandainya kita jalan. Nah, tapi setelah kita jalan, ternyata kita melihat pemandangan-pemandangan yang sebelumnya kita nggak pernah lihat. Kita melihat ada anak-anak yang sedang bermain gitu, ada orang-orang yang mungkin lagi senam, ada orang-orang yang sedang bercengkrama, ada orang-orang yang berjualan kemudian laris manis sampai nggak kelihatan siapa penjualnya gitu kan. Dan ternyata hal itu membuat kita menjadi menyenangkan gitu, bahwasannya perjalanan itu ternyata tidak melelahkan seperti apa yang kita pikirkan. Jadi sebenarnya bukan berjalan kakinya yang secara otomatis menjengkelkan, tapi bagaimana cara kita memaknai yang justru menimbulkan konsekuensi berbeda dalam diri kita. Jadi proses jalan kakinya itu berarti si A ya. Ini kan tadi teori ABC ya. Yang melakukan actionnya itu tadi si A. Berarti kita berjalan kakinya adalah si A. Tadi kita merasa bahwasannya berjalan kaki itu cukup melelahkan dan menjengkelkan atau membuat kita itu nggak nyaman gitu, capek. Terus cara kita memaknainya itu adalah si B. Kemudian dari cara pandang kita itulah kita menghadirkan perasaan dalam diri kita, bahwasannya sebenarnya itu memang melelahkan atau itu sebenarnya menyenangkan. Ternyata setelah kita jalani tadi, hasilnya menyenangkan. Tanpa sadar kita telah merubah cara pandang kita sendiri. Dan seperti itulah cara kita hidup. Jadi hidup itu berdasarkan paradigma atau cara pandang kita.
Atau misalnya gini, kalian punya contoh, misalnya kalian mau keluar sama teman kalian gitu kan, atau gebetan kalian atau siapalah, dan dia itu seharusnya jemput nih ke rumah kalian, seharusnya datang jam 2, ternyata dia terlambat 1 jam. Tapi kalian menyambutnya dengan cemberut gitu, dengan nada yang terkesannya marah gitu, kesel gitu ya kan. Kenapa lama kali gini. Pasti dia itu akan menimbulkan sikap yang ini loh, tertekan juga loh dengan sikap kita yang mempertanyakan hal itu. Padahal kalau dengan hadirnya dia, kemudian kita sambut dengan senyuman, oh pasti kamu capek ya udah melewati beberapa perjalanan gitu kan. Karena cukup jauh mungkin untuk menjangkau untuk menjemput kita gitu kan. Nah itu adalah bagaimana perilaku-perilaku kita, tentang perasaan-perasaan kita yang harusnya kita hadirkan untuk merubah bagaimana cara pandang kita. Jadi hidup itu dijalani ketika dia sulit, ketika sulit dan kita memandangnya mudah, maka semuanya akan terlihat mudah. Ketika dia mudah lalu kita menganggapnya sulit, maka semuanya juga akan menjadi rumit. Jadi begitulah hidup. Oke, itu dia tadi dari tips aku, bukan tips ya sebenarnya, aku cuma cerita panjang lebar ya, tentang bagaimana cara aku memandang hidup. Jadi sebenarnya kalau dilihat orang, kak kenapa kakak kayaknya nggak pernah suntuk, selalu senyum, kakak nggak punya masalah ya? Masalahku banyak, cuman nggak perlu kita tunjukkan juga. Pasti ada orang-orang tertentu aja yang kita ajak cerita. Jadi karena setiap momen itu pasti punya peristiwa yang menarik, punya perasaannya sendiri, punya bisa kecewa, marah, atau sedih, atau bahagia gitu. Nah itu pasti perasaan yang pernah aku rasain sendiri juga. Jadi buat kalian, hidup itu sebenarnya nggak perlu terlalu dianggap rumit ya. Dijalani aja ya tetap hidup gitu. Cuman pasti ada step-stepnya kita supaya membuat hidup kita itu lebih bermakna. Ingat, carilah pengalaman supaya kalian bisa membagikan pengalaman kalian ke orang lain. Jangan lupa klik like and subscribe dan pastikan kalian menekan tombol lonceng untuk menerima notifikasi terbaru dari aku. Sampai jumpa. Assalamualaikum.